Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam budaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik teman-teman, jadi saat ini saya masih berada di wilayah Gianyar, Bali ya, dan kita akan mencoba explore ya, menuju ke sebuah tempat yang dimana tempat ini merupakan tempat peninggalan pada era kerajaan Bali, yaitu Prabu Udayana ya. Di sini kita akan disuguhkan dengan banyaknya peninggalan-peninggalan leluhur yang tentunya masih sangat terjaga dan terawat di lokasi ini. Tempat ini ditemukan ya kurang lebih sekitar tahun 1910 ya teman-teman ya. Masya Allah, rahayu, rahayu, rahayu. Sebuah kompleks pura, tempat yang dulunya merupakan tempat peribadatan. Ini berada di bawah lembah teman-teman ya, di dasar lembah yang ada dua buah komplek di sini. Yang pertama di sisi kiri yang setelah kita menuruni anak tangga yang kurang lebih sekitar 230 anak tangga tersebut, lalu kita memasuki area komplek ini yang terpisah atau dipisahkan oleh sungai. Ini benar-benar berada di bawah lembah ya. Nah seperti ini. Dan suasana sore hari ini sangat sepi sekali ya teman-teman ya. Hanya ada beberapa orang di sini dan beberapa turis yang kita jumpai ya tadi ya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Dan saya baru pertama kali ya teman-teman ya menuju atau ke sini. Jadi di lokasi yang berada di lembah ini ada dua buah komplek, terutama ini yang sebelah sini ya teman-teman ya. Ini adalah komplek untuk kompleks Hindu ya. Dan yang di sebelah barat sana merupakan komplek diduga ya, komplek pertapaan Buddha. Ini adalah salah satu bukti bahwa nenek moyang kita telah menerapkan sikap toleransi. Jadi sejak belasan abad yang lalu ya teman-teman ya. Dan situs yang berada di wilayah Gianyar, Bali ini itu merupakan situs arkeolog ya. Situs arkeolog yang sangat menakjubkan di antara areal persawahan bertingkat dengan susunan teras iring, dengan sistem irigasi tradisional ya. Jadi lokasi tempat ini tepatnya itu berada di Desa Banjarpenaka ya, dusun Banjarpenaka, Desa Tambak Siring, Kecamatan Tambak Siring, Gianyar, Bali, yang merupakan peninggalan dari abad ke-11 Masehi pada masa dinasti Udayana atau Warma Dewa. Dan pembangunan Candi Tebing Gunung Kawi diperkirakan telah dibangun sejak pertengahan sekitar ya kurang lebih 11 Masehi ya. Kurang lebih 11 Masehi pada masa dinasti Udayana. Dan pembangunan candi ini diperkirakan dimulai pada masa pemerintahan Raja Sri Haja Paduka Dharmawangsa Marakata Pangkaja Setanatungga Dewa 944 sampai 948 Saka atau 1025 Masehi
sampai 1049 Masehi dan berakhir pada pemerintahan Raja Anak Wungsu 971 sampai 99 Saka ya, atau 1049 1080 Masehi. Dalam prasasti Tengkulak yang berangkat tahun 945 Saka atau 1023 Masehi, terdapat keterangan di tepi sungai Pekerisan. Jadi terdapat sebuah komplek pertapaan Kanyangan, komplek Kanyangan ya, yang bernama Amarawati. Jadi pada arkeolog berpendapat Amarawati mengacu pada kawasan tempat Candi Tebing Gunung Kawi ini berada secara tata letak ke-10 ya. Jadi candi-candi itu tersebar menjadi 3 titik, 5 diantaranya berada di sisi timur sungai ya, Tukat Pakerisan, sementara sisanya tersebar di 2 titik di sisi barat sungai. 5 candi yang berada di sisi timur sungai dianggap sebagai candi utama dari kompleks Candi Tebing Gunung Kawi. Di sebelah utara dari sisi barat sungai Tukat Pakerisan terdapat 4 candi yang berderetan dari utara hingga ke selatan dan menghadap ke arah sungai, sedangkan 1 candi lainnya berada di sisi selatan, kurang lebih berjarak 200 meter dari keempat candi tadi. Ini menurut sejarah Raja Udayana dan Permaisuri Gunapriya Dharmapatni memiliki 3 anak, yaitu Airlangga, Maraka, dan anak Wungsu. Yang sebagai anak sulung Airlangga kemudian diangkat menjadi Raja Kediri menggantikan kakeknya Empu Sindo. Dan pada saat Udayana wafat ya, tahta diserahkan kepada Marakata yang kemudian diteruskan kepada anak Wungsu. Kompleks Candi Tebing Gunung Kawi awalnya dibangun oleh Raja Marakata sebagai tempat pemujaan bagi arwah sang ayah Raja Udayana. Di antara ke-10 candi di kawasan ini, diperkirakan bangunan pertama yang dibangun adalah candi yang posisinya paling utara dari rangkaian 5 candi di timur sungai ya. Hal ini didasari oleh tulisan Haji Lumah Ing Jalu yang menggunakan aksara Kadiri kuadrat pada bagian atas gerbang candi. Jadi tulisan ini bermakna sang raja dimakamkan di Jalu atau Sungai Tukat Pakerisan, yang mengindikasikan bahwa candi inilah yang dibangun sebagai tempat pemujaan arwah Raja Udayana. Keempat candi lainnya di rangkaian ini diduga kuat dibangun pada permaisuri dan anak-anak Raja Udayana. Sementara 4 candi yang berada di sisi barat, menurut arkeolog Dr. R. Goris, kemungkinan merupakan kuil atau pendarmaan ya, yang didedikasikan bagi keempat selir dari Raja Udayana. Sedangkan 1 candi lainnya yang posisinya lebih ke selatan diduga dibangun untuk salah seorang pejabat tinggi kerajaan setingkat Perdana Menteri atau penasihat raja gitu ya. Jadi dari beberapa referensi sejarah pada zaman tersebut, keberadaan candi ini dapat dikaitkan dengan sosok Empu Keturunan. Empu Kuturan adalah utusan Raja Airlangga untuk adiknya. Jadi Raja Anak Wungsu di kemudian hari, Empu Kuturan diangkat menjadi penasihat utama raja dan memiliki peran penting dalam perkembangan kerajaan Bedahalu ya. Jadi keseluruhan kompleks candi ini difungsikan sebagai pura, sarana peribadatan keluarga kerajaan oleh Raja Anak Wungsu yang menarik. Di sekitar candi Hindu ini terdapat sejumlah ceruk yang diidentifikasi oleh para arkeolog sebagai tempat meditasi umat Hindu atau vihara ya. Jadi ceruk-ceruk ini dipahat pada dinding tebing sama seperti candi-candi Hindu di sekitarnya. Jadi keberadaan kompleks candi Hindu yang berdampingan dengan pertapaan Buddha ini menunjukkan kerajaan Bedahalu ketika itu telah menerapkan toleransi dan harmoni dalam kehidupan beragama. Jadi nenek moyang kita, ya leluhur kita dulu itu sangat toleransi ya terhadap perbedaan antara umat beragama. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin itu saja ya review yang mau kita sajikan dalam tayangan video kali ini. Mudah-mudahan sedikit membawa wawasan dan manfaat bagi kita semua tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia ini, terutama di wilayah Gianyar, Bali yang kita sudah berhasil mereview sampai ke lokasinya ya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam narasi yang kami sampaikan serta tayangan yang ada dalam video kali ini. Harap jadikan maklum, karena sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya kiri, binas suratul mustaqim. Bila itu wal hidayah, walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu.